Buat saya semua, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai batu kandung empedu. Dari namanya aja udah jelas ya, bahwa ini adalah batu yang adanya dalam kandung empedu. Nah, apa itu kandung empedu? Kenapa ada batu di dalamnya? Dan penyakit apa yang diakibatkannya? Bagaimana cara mengatasinya? Ini akan saya bahas satu-satu ya di ini. Oke, pertama dari sisi anatomisnya dulu. Kandung empedu itu adanya di dekat liver. Fungsinya untuk menampung empedu yang dihasilkan oleh liver. Empedu ini adalah zat yang digunakan untuk mengolah salah satu nutrisi ya, terutama sekali itu makanan yang berminyak atau yang kolesterol gitu ya. Nah, kan liver selalu menghasilkan empedu nih. Nah, pada saat belum akan digunakan, empedunya itu disimpan di dalam kantong empedu. Nanti pada saat akan digunakan, kantong ini akan terperas gitu ya, supaya isinya keluar dan digunakan dalam pengolahan makanan. Empedu ini kalau di gambarnya kan kelihatannya berwarnanya seperti kehijauan. Memang seperti itu ya, empedu ini warnanya hijau kecoklatan sebenarnya sih. Jadi kalau dalam keadaan normal, empedu ini akan turut mewarnai tinja. Nah, kalau karena satu dan lain sebab aliran empedu ini terhambat dan ke tinjanya nggak nyampe gitu ya, warna tinja kita akan agak pucat gitu ya. Nah, empedu ini mengandung zat-zat buangan, zat-zat sisa seperti kolesterol, bilirubin. Kalau kolesterol mungkin tahu lah ya apa itu, dari makanan yang berminyak-minyak gitu ya. Kalau bilirubin itu dari pemecahan darah. Jadi darah kita kan selalu didaur ulang. Nanti waktu didaur ulang itu ada zat-zat yang sisa, itu bilirubin. Nah, batu empedu ini terbentuk di dalam kantong empedu dari endapan empedunya. Jadi kalau kita bayangkan seperti Milo gitu ya, susu campur air kan. Nah, kalau itu kantongnya sering terperas, isi empedunya sering keluar, dia aktif, dia nggak akan mengendap. Tapi kalau si kantongnya ini kurang aktif atau yang bergerak cuma sedikit aja, akan terbentuk endapan di bawahnya. Seperti kopi gitu ya, nanti akan mengendap di bawahnya. Nah, endapan inilah lama-lama dia akan membentuk seperti lumpur, sludge. Dan lama-lama lumpur ini akan mengeras jadi batu. Yang batu yang paling sering itu adalah batu kolesterol. Itu sekitar agak 80% kasus gitu ya dari batu kandung empedu itu batunya berupa batu kolesterol. Yang sedikitnya lagi itu batu bilirubin yang tadi saya bilang dari pecahan darah merah itu ya. Nah, batu bilirubin itu biasanya warnanya lebih gelap. Kalau yang kolesterol itu agak kuning kecoklatan gitu ya, lebih terang. Kalau yang kolesterol itu cenderung agak kehitaman warnanya. Nah, ini selama batunya cuma berada di kandung empedu aja, kemungkinan juga nggak bermasalah ya, karena nggak mengganggu gitu ya. Tapi kalau karena entah kenapa gitu ya, terus ada batunya yang molos terus nyangkut di salurannya, nah itu tuh baru timbul gejala, baru timbul nyeri, baru timbul kuning, baru timbul macam-macam deh. Batu kandung empedu ini belum diketahui pasti kenapa sampai terjadi. Memang seperti yang saya bilang tadi, karena kolesterol, karena bilirubin, karena pengosongannya yang kurang aktif gitu ya. Tapi bukan berarti ini, orang kalau yang makan banyak kolesterol tuh pasti batu kandung empedu. Enggak juga gitu. Perlu kita ingat lagi, kolesterol pun memang diproduksi secara alamiah dalam tubuh. Begitu juga bilirubin. Jadi penyebabnya belum tentu karena diet juga gitu. Kita nggak tahu pasti kenapa gitu ya. Tapi memang batu kandung empedu ini lebih sering terjadi pada mereka yang gemuk, berusia 40 tahun ke atas, perempuan, udah gitu yang kurang olahraga, gaya hidupnya kurang aktif, udah gitu yang menggunakan terapi suli hormon atau KB, kontrasepsi yang jenis hormonal
Ya kayak gitu-gitulah. Itu adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya batu kandung empedu itu lebih sering. Nah, karena penyebab pastinya belum diketahui, pencegahannya juga ya kurang lebih belum diketahui lah. Cuma berdasarkan faktor resikonya ya dihindarin sebisa mungkin lah. Misalnya kalau mereka yang perempuan, ya gimana, orang udah bawaan lahirnya begitu, perempuan nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi kalau yang gemuk, obes, kurang olahraga, makan makanan yang dietnya kurang sehat, kurang makanan berserat, itu kan bisa sebenarnya di-adjust gitu loh. Bisa masih diupayakan untuk diturunkan risikonya yang terkait dengan batu kandung empedu. Tuh. Terus apakah batu kandung empedu itu harus diobatin? Apakah batu kandung empedu itu harus dioperasi? Nah, itu sebenarnya sangat-sangat tergantung dari kondisi si pasien. Sekitar 70-80% dari penderita batu kandung empedu itu nggak bergejala. Jadi batunya itu adanya di dalam kantong. Nah, kalau nggak bergejala sih kita ya umumnya menyarankan untuk monitoring aja. Kenapa? Karena dibandingkan antara manfaat dan risikonya, untuk penanganan batu kandung empedu itu pada umumnya perlu operasi, dan operasi itu sebagaimana operasi pada umumnya resikonya perdarahan, infeksi, bisa gagal juga gitu. Jadi kalau nggak ada keluhan, ya udah monitoring aja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di dalam kantongnya itu umumnya asimptomatik kok. Orang nggak tahu kok bahwa dia ada batu empedu. Nah, terus bagaimana kalau diobatin aja? Bisa nggak dok diobatin? Tergantung. Obatnya tujuannya buat apa? Kalau obatnya untuk relaksasi, misalnya supaya dia kantungnya nggak terlalu aktif, jadi diupayakan supaya si batunya itu jangan sampai naik dan nyangkut gitu, mungkin bisa. Atau batunya mau dihancurkan dengan obat, itu mungkin bisa juga, tapi tergantung dari jenis batunya, tergantung dari ukuran batunya juga. Umumnya kalau batu yang kolesterol itu memang lebih lunak dibandingkan dengan batu bilirubin. Artinya kalau mau pakai cara menghancurkan si batu, lihat-lihat jenis batunya. Kalau kolesterol mungkin masih bisa lah ya, mau pakai obat, mau pakai apalah gitu ya. Atau lihat juga ukurannya. Kalau ukurannya kecil-kecil mungkin masih bisa dicoba, tapi kalau udah gede, mau ngancurinnya itu udah susah kalau pakai obat gitu ya. Paling caranya adalah masukin alat ke dalam kantung empedu. Alat ini seperti ada selang, terus ada kameranya, terus ada kayak semacam capitannya gitu ya. Nah, ini bisa buat ngancurin, tapi seringan sih bisa dipakai untuk ngambil batunya. Jadi batunya dikeluarin dari alat itu, dengan catatan batunya nggak terlalu gede ya. Tapi kalau misalnya batu empedunya itu banyak dan gede-gede, wah itu kemungkinan pakai alat itu udah nggak bisa, harus dibelek, itu dibuka kantung empedunya dikeluarin. Atau kalau udah susah banget, kantung empedunya itu yang diangkat, dibuang semua. Itu saya pernah lihat operasi yang banyak banget batunya, itu jadi raja batu. Itu jadi kalau udah kayak gitu udah nggak bisa itu, dan memang pasiennya waktu itu keluhannya udah parah sih karena batunya udah banyak dan udah lama gitu ya. Nah, itu paling untuk sobat sehat semua, take home note-nya itu ya, kita upayakanlah gaya hidup yang sehat supaya menurunkan faktor risiko terjadinya batu kandung empedu. Dan kalau sudah ada batu kandung empedu, berobatlah ke dokter. Lakukan terapi sesuai yang disarankan oleh dokter. Biasanya dokter kan akan melakukan rencana
terapi sesuai dengan kondisi pasien gitu ya. Nggak mungkin juga kalau misalnya pasiennya udah kuning, udah nyeri, dipakein obat itu lama gitu loh. Biasanya kalau udah kayak gitu sih harus operasi. Nah, semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Kalau sobat saya suka dengan info-info semacam ini, bisa subscribe dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru bisa dapat pemberitahuan. Salam sehat selalu.